Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahran mubarakan siyaman wa qiyaman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, nuwahhiduhu ilahan wahidan. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nusaddiquhu rasulan khatiman. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumi yuzanu a'mal mu'minina mizanan wafiyan wa ba'du. Hadaratul mukarramin jajaran DKI Masjid Jami'ah Mujahidin, para guru, para sesepuh, bapak-bapak, ibu sekalian, jamaah salat isya dan tarawih yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita kembali dapat melaksanakan kegiatan ibadah, mengisi malam-malam bulan suci Ramadan dengan menghidupkan malam dengan berbagai kegiatan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Semoga apa yang kita laksanakan pada malam hari ini diterima, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bekal kita ketika kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam mudah-mudahan senantiasa disampaikan kepada Nabi zaman Rasul pilihan, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan atas keluarga, sahabat serta mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya kelak nanti di yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah, meraih keberkahan Ramadan, itulah tema yang kita bicarakan pada malam hari ini. Sebelumnya mari kita lihat apa artinya berkah. Sering kita mendengar yang namanya berkah adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan-kebaikan. Sementara Imam Abu Raghib Al-Asbahani mendefinisikan bahwa sesungguhnya keberkahan itu adalah subutul khairil ilahi fi syai'in, menetapnya kebaikan-kebaikan Tuhan pada sesuatu. Iza hallat fi qalilin kassarathu wa idza hallat fi katsirin zadanathu. Keberkahan adalah menetapnya kebaikan-kebaikan Tuhan pada sesuatu. Apabila dia masuk pada sesuatu yang sedikit, maka dia akan bertambah banyak. Dan jika dia masuk pada sesuatu yang banyak, maka akan bertambah kebaikan-kebaikannya. Wa samratuha at-ta'atu lillah. Buah dari keberkahan itu adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti bisa kita simpulkan bahwa ketika kita mempunyai umur yang berkah, maka berarti umur itu kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena akan bertambah kebaikannya. Ketika kita mempunyai harta, maka harta itu kita gunakan pada apa yang memang mulia dan manfaat di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena pasti akan bertambah kebaikannya. Ketika kita mempunyai anak, keluarga, keturunan, lalu kemudian mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berarti keluarga kita adalah keluarga yang berkah, karena akan selalu bertambah nilai-nilai kebaikan yang pasti akan kita dapatkan. Karena itulah maka keberkahan menjadi tujuan hidup bagi setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama Ramadan sangat kita kenal sebagai syahrul mubarakah, bulan yang penuh dengan keberkahan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam buku tasawuf modern, Buya Hamka mengangkat sebuah cerita. Di antaranya beliau mengungkapkan sebuah kisah ketika Raja Iskandar Zulkarnain
akan menaklukkan sebuah kota, ia berpesan kepada seluruh pasukannya. Di antara pesannya adalah, pasukanku sekalian, kita berangkat hari ini. Nanti kemungkinan malam hari kita akan melewati sebuah sungai yang besar. Dan aku berpesan kepada kalian seluruhnya, apapun yang terinjak oleh kalian, ambil oleh kalian, masukkan dalam kantong-kantong kalian. Itulah pesan Raja Iskandar Zulkarnain. Kemudian berangkatlah mereka. Ketika memasuki malam, seluruh pasukan turun pada sebuah sungai yang begitu besarnya. Di antara seluruh pasukan itu terbagi kepada 3 kelompok. Yang pertama, ada kelompok pasukan yang mereka menganggap, bagaimana mungkin di dalam gelap gulita kami menyeberangi sungai, kemudian kami harus mengambil batu-batu dari dalam sungai lalu membawanya. Akhirnya kelompok yang pertama tidak mengindahkan perintah Raja Iskandar Zulkarnain. Kelompok yang kedua, mereka melewati sungai, mereka ambil sekedarnya apa yang mereka injak, karena mereka merasa bahwa nanti kalau banyak-banyak akan menjadi beban, sehingga ala kadarnya saja mereka mengambil sebagai cara untuk menunaikan perintah sang raja. Kelompok ketiga adalah prajurit atau pasukan yang dengan begitu semangatnya, walaupun berat, semua benda batu-batu yang dia injak dimuat dalam kantong-kantong mereka. Semuanya diambil, tidak ada sesuatu pun yang terinjak oleh kaki mereka, kecuali mereka ambil, mau besar mau kecil dimasukkan dalam kantong-kantong mereka. Walaupun berat, walaupun susah, tapi tetap mereka berusaha untuk membawanya. Nah, kemudian tibalah pada pagi harinya, Raja Iskandar Zulkarnain kemudian bertanya kepada pasukannya, wahai pasukanku, siapa di antara kalian mengambil batu-batu yang semalam aku perintahkan untuk kalian ambil ketika menyusuri sungai yang besar? Kemudian kelompok pertama, mereka tidak membawa sedikit pun. Alhasil tidak ada yang mereka bawa. Kelompok yang kedua kemudian mengeluarkan batu-batu sekedarnya yang mereka ambil. Ternyata begitu dikeluarkan, isinya adalah batu itu bukan batu biasa, tapi intan permata. Jadi yang besar, yang kecil, intan permata mereka kumpulkan, tapi mereka mengumpulkan ala kadarnya. Sementara kelompok ketiga, begitu mereka buka intan permata yang begitu banyaknya, mereka sangat bahagia dan bergembira. Hilang lelah, hilang capek, rasa berat ketika mereka membawa batu itu hilang ketika menyaksikan ternyata batu yang mereka angkat dari sungai itu adalah intan permata yang begitu mahal harganya. Ya, akhirnya kelompok pertama menyesal karena tidak mengambil satu pun. Kelompok yang kedua, mereka cukup senang tapi tetap akhirnya menyesal kenapa tidak mengambil yang banyak. Sementara kelompok yang ketiga begitu bahagia karena mereka mendapatkan dan mengambil permata, intan permata yang begitu banyaknya. Ramadan, inilah Ramadan. Ketika menghadapi bulan Ramadan, maka ada orang yang masuk dalam bulan Ramadan dan keluar dari Ramadan tidak ada apa-apa yang mereka bawa, karena mereka tidak mengambil bagian pada apa yang Allah berikan di bulan Ramadan, keuntungan-keuntungan yang Nabi katakan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna sanah kulluha Ramadan." Kalau umatku tahu dengan apa yang ada di bulan Ramadan, mereka pasti akan mengharapkan seluruhnya bulan menjadi bulan Ramadan. Ada maghfirah, ada keberkahan, ada nilai yang besar di dalamnya.
Ada yang sunat dijadikan fardu, yang fardu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada malam pertemuan dengan Tuhan yang disebut Lailatul Qadar. Ada salam yang bisa disampaikan sampai pagi kepada kita dari malaikat sebagai sebuah cara untuk mendapatkan keberkahan dan kemuliaan dari Allah. Kelompok pertama, Ramadan begitu saja lewat tanpa ada hasilnya. Sementara kelompok kedua, mereka memandang Ramadan biasa sebagaimana bulan-bulan yang hanya saja ada tambahan-tambahan nilai ibadah dan ada kegiatan ibadah rutin seperti berpuasa, kemudian salat tarawih. Hanya begitu saja mereka berpuasa, ya sekedar berpuasa. Mereka ikut salat, hanya sekedar mereka ikut salat, tidak memaknai mengambil hikmah besar di dalamnya. Maka mereka pun akan dapat sesuai dengan apa yang mereka ambil. Tapi kelompok ketiga, walaupun lelah, capek, lapar, haus, mereka harus bangun malam, mereka harus qiyam, mereka harus menahan lapar dan haus, menjaga matanya, menjaga telinganya, menjaga hatinya agar tidak maksiat kepada Allah, menjaga langkahnya agar tidak pergi ke tempat yang dimurkai oleh Allah. Mereka tahan hawa nafsunya, berat, lelah, ngantuk dan segala macamnya. Mereka tahan karena mereka tahu, mereka sadar bahwa Ramadan akan pergi dan belum bisa dipastikan apakah dia akan bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Sehingga apapun yang kecil ibadah, yang besar ibadah, yang sunnatnya, yang fardunya, mereka ambil semuanya. Sehingga itulah orang-orang yang menjadi kelompok ketiga, mereka mendapatkan intan permata yang begitu banyaknya setelah Ramadan itu selesai. Karena itulah maka marilah bulan yang penuh dengan keberkahan, ziyadatul khair. Ziyadatul khair artinya adalah subut, tetapnya, menetapnya. Artinya kebaikan yang kita dapatkan di bulan Ramadan akan terus menerus bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari di bulan Ramadan. Itulah kenapa Rasul mengatakan ar-Ramadan ila Ramadan kafaratun lima bainahuma. Antara Ramadan yang satu dengan Ramadan yang lain menghapuskan dosa antara keduanya. Kenapa? Karena nilai-nilai Ramadan, keberkahannya terus hinggap pada diri kita dan kita bawa sepanjang bulan, sepanjang hari dan sepanjang tahun, sehingga kita mendapatkan mutiara-mutiara kebaikan yang kita peroleh di bulan Ramadan ini. Marilah sama-sama kita senantiasa mengisi bulan Ramadan ini dengan berbagai nilai-nilai kebaikan. Ada daun di atas tanah, tanah liat jadi gerabah. Bulan Ramadan, bulan yang berkah, mari kita giat lebih untuk ibadah. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.